Hari ini capek banget, kita break syuting karena sudah beberapa hari ini kita full ya hasilnya. Jadi hari Minggu ini adalah hari sahabat damar istirahat di rumah. Nah, nanti setelah balik setelah fit kita bisa ekspedisi lagi. Terus kita ngobrol apaan ini? Ya hari ini kita break apa itu ambil video Syuting penelusuran. Soalnya udah capek banget ya karena memang beberapa hari ini kan full kegiatan dari sore sampai malam, terus malam tidur sebentar, habis itu balik lagi syuting. Nah, ini luar biasa juga berkat beliaunya Mbak Yo. Iya. I'm nothing without you. Intinya ya toh bahwa damar family itu sebenarnya bukan apa-apa kalau tanpa Mbak Yo. Apalagi tanpa Pade. Halo Pade. Pade ada di sana, Pade lagi capek dan kita bertiga lagi ngumpul di tempatnya Mbak Yo. Tadi habis makan nasi pecel, dikasih ibu apa itu ini apa tuh kulitnya kebab gitu goreng. Masih ada di meja. Terima kasih ya Mbak Yo ya, terima kasih banyak. Terus Mbak Yo, apa yang ingin Mbak Yo upayakan untuk kita semua dalam satu wadah ini? Terutama untuk memberikan sahabat damar semuanya Ya. penelusuran yang belum pernah ada. Ternyata yang bikin penasaran seperti apa tempat atau lokasi yang sangat angker. Gitu ya. Nah, Terus pengalaman apa yang Mbak Yo dapat selama ngikutin kegilaan kita? Taunya Mbak Yo kan selama ini kan, oh ini Mami Erwin, ini Pak Dirian, gitu kan. Terus ini Mas Hari. Tapi kan belum tahu ya kalau ketika aksi kita di lapangan itu seperti apa. Terus pengalaman apa yang sudah Mbak Yo dapat? Terus kejadian-kejadian nyata apa yang sudah Mbak Yo dapat selama ngikutin kita di lapangan? iya. Jadi gini. Kalau kita sebelum berangkat ke lokasi, kita sudah semangat kita buat video penelusuran, kita ungkap apa sejarahnya yang di lokasi itu. Tapi pada waktu di lokasi, semangat itu udah, waduh, semangat. Tapi takut tuh ada nih. Wajar lah ya takut ya. Tapi takutnya itu kalau seumpama kita kan hadap. Mbak Yo tuh takutnya tuh bikin lucu. Jadi gimana ya, takutnya tuh kayak takut enggak, berani juga enggak, jadi gimana gitu kan. Jadi terus di titik mana, di wilayah mana atau di lokasi mana ketakutan Mbak Yo itu bener-bener takut itu waktu kita penelusuran di mana Mbak Yo? Pertama pada waktu di tempat Sumber Sidodadi. Itu kemarin kan ada salah satu sosok yang masuk dan itu juga yang sarana sempat viral. Yang kedua kemarin ya penelusuran di Sumber Gayam karena suasananya yang sangat ekstrim juga kan. Terus waktu itu terlihat ya, jadi ada kayak ops gitu ya mengelilingi Sugeng gitu tadi ya, karena habis pasca Padi Trans, terus kemudian di situ ternyata energi itu masih tinggal di antara saya dan Sugeng sendiri. Bahkan waktu itu ada rambut ya? Iya, ada rambut juga. Waktu itu ada rambut juga. Dari ketakutannya di situ. Orang lain belum tahu lah, kita kemarin saya tarik ini kok ada rambutnya ini dari mana? Saya gini-gini di kamera kok nggak ada. Ternyata saya pegang kamera, ternyata ada rambut sehelai. Habis itu saya nggak fokus, biar nggak ketakutan langsung saya buang. Habis itu fokus ke yang lain. Tapi asli takut ya? Aslinya takut. Gitu, tapi itu rambut dari mana? Padahal waktu kita syuting kita jaraknya kan juga jauh, kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Dari host ke kamera. Terus taunya saya sendiri malah justru dari hasil video itu sudah jadi YouTube ya. Waktu itu saya lihat loh, ini rambut punya siapa? Terus kemudian ada apa itu ops yang masih muter ya di apa itu di salah satu
penonton yang waktu itu kita wawancarai ya Mbak. Iya, betul. Terus kejadian angker apa sih yang Mbak Yo alami sampai bener-bener masuk ke perasaannya Mbak Yo itu pas gimana ini? Kemarin kita melakukan penelusuran ke Cek Dam. Sungai Konto? Ya, Sungai Konto. Bener. Di situ sama gitu di tempat lokasi itu seperti pusing gitu di situ. Jadi seperti orang kayak ngeleyang gitu. Dan itu saya rasakan, betul saya rasakan. Ini ada apa? Tapi setelah kita keluar dari aliran Sungai Konto dari itu normal kembali. Saya nggak tahu. Waduh, saya kemarin aduh nih kok gini ya? Kok saya kok agak mau kok pusing gini lah. Dan itu saya juga nggak tahu. Terus kemarin saya buktikan foto-foto Mami pergi ke atas kan sama Pak D. Saya kan di bawah sendirian. Coba saya foto-foto gitu. Nah ternyata di belakang saya kok ada merah-merah, nah itu siapa saya juga nggak tahu. Wah itu ngeri, wah itu pengalaman mungkin kembaran saya ya pas lewat. Atau mungkin juga kembarannya Pak D. Nggak tahu, semuanya kok merah. Kaos merah, semuanya merah, termasuk penampakannya juga merah. Semuanya merah. Bahkan narasumber yang kemarin sumbernya juga merah semuanya. Iya, semua itu kan merah, ya? di luar ekspektasi, di luar dugaan, tapi ini real. Tidak ada skenario sebelum kita melakukan syuting. Yang benar itu. Betul. Jadi tidak ada settingan ketika kita melakukan take video. Jadi semua itu berjalan natural, secara alami, dan tidak ada kata yang mengada-ada. Jadi kalau misalkan kita jatuh ya jatuh, kalau misalkan pas posisi ada yang waktu itu harus jadi mediator atau mungkin pas lagi berusaha mediasi ya kita benar-benar fokus dengan apa ya, dengan apa yang terjadi di area pengungkapan sendiri ya. Terus pengungkapan yang sudah didapatkan Mbak Yo yang bisa dilihat langsung sama Mbak Yo dari Damar Vanulu itu apa? Penampakannya? Bisa berupa mungkin artefak atau apa? Cerita real apa yang Mbak Yo bisa apa ya, bisa ambil dari semua penelusuran kita nggak tahu di suatu lokasi itu ada kejadian apa dan kita akan menemukan apa, kita nggak ada yang tahu. Memang kita niatnya di penelusuran di tempat itu, dan yang kita temukan tanpa disangka-sangka seperti artefak-artefak seperti pecahan-pecahan apa kayak lumpang gitu ya, kayak gerabah dan sebagainya itu di luar ekspektasi. Kita kan nggak fokus ke itunya, melakukan penelusuran, dan itu tapi kan real kan, jadi kita nggak mengada-ada kan. Jadi ini kita sampaikan kepada sahabat-sahabat Damar bahwa penelusuran dan pengungkapan kita itu sebenarnya ini semua bukan rekayasa, ini bukan settingan. Jadi murni kita menelusuri sebuah wilayah yang dikabarkan angker, kemudian kita meminta sesuatu, dan sesuatu itu selalu berkaitan dengan peninggalan leluhur yang ada. Gitu ya. Apalagi kalau pada waktu Mami atau apa trans itu ya, yang paling mengena itu pada waktu ada salah sosok yang tertawa, wah gitu langsung melengking gitu ya. Apalagi kalau pegang kamera kan beda sama penonton. Pegang kamera kan fokusnya ke kamera, takutnya kalau seliwer. takutnya masuk ke Mbak Yo. Ya gitu dah. Kalau misalkan kita mau benar-benar lagi di lapangan, kita semua Mbak Yo selalu bilang Mi totalitas, saya totalitas. Jadi Mbak Yo totalitas dipegang kamera sebagai sebagai pengambil video, kameramen, editor, dan sebagai kepala biro. Saya juga Pak D juga totalitas di bagian direktur utamanya, penanggung jawab produksi dan sebagainya. Sementara yang lainnya juga memposisikan di divisi masing-masing, dan saya juga totalitas di bagian trans. Nah disinilah akhirnya saya merasa bahwa mereka sedang berusaha menzolimi saya, pemirsa itu. Ingat nih, si Mbak totalitas. Katanya Mbak Yo begitu, totalitas. Halo Pak Dirianto, ada yang ingin disampaikan. Dari tadi Pak Dir liatin kamera, cuman karena Pak Dir kelempar, kasihan kemarin habis turun dari Gunung Wilis. Apa karena ini sini deh Pak D, ya bertiga deh, sini bertiga. Nih ada Pak D, kita ngobrol bareng nih, seru ya. Kasihan nih Pak Dirianto nih dari tadi ini habis
habis turun dari Wilis. Apa gara-gara kemarin digigit lintah itu kakinya, terus kemudian berapa kantung darah yang sudah keluar itu, Pak Diryanto? Enggak ya, cuman capek aja. Nah, capek ya, capek aja. Memang perlu istirahat ya. Beberapa saat untuk memulai aktivitas lagi ya, lebih fit. Stamina itu memang betul-betul harus dijaga. Ya. Memang juga harus ditambahi dengan olahraga juga ya. Karena memang akhir-akhir ini agak kurang olahraganya. Terus selama ini Pak Dia melakukan olahraga apa? Ya, selama ini paling cuma mencangkul, batu, angkat-angkat batu, mencangkul itu aja. Di kebun ya? Iya, karena hobi. Gitu ya. Terus pada harapan ke depan untuk kita Damar Pangan Nusantara sebagai media pengungkap jejak keleluhuran itu apa sih? Ya, harapannya ini selain sebagai kita untuk mengisi di medianya juga memberikan penyemangat kepada generasi muda, terutama kepada anak-anak bangsa ini yang selama ini mungkin saya anggap masih tidur ya. Saya anggap masih tidur, artinya apa? Kurang ada semangat. Jadi paling tidak harus tumbuh semangat lagi. Apalagi terkait dengan sejarah budaya itu adalah merupakan momentum yang sangat luar biasa sekali yang harus diketahui oleh semua generasi, baik itu generasi yang saat ini ada maupun nanti generasi mendatang. Harapan saya pribadi ya mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh tim Damar Pangan Nusantara ini bisa memberikan edukasi atau memberikan pencerahan kepada generasi muda sehingga nanti semangat itu akan terus berkembang. Itu aja. Terus dari kalian berdua ada nggak sih yang pengen wawancara saya terus terkait dengan pendidikan leluhur yang ada itu? Ada nggak sih itikat kalian untuk mewawancara saya meskipun cuma sebentar aja? Ya, kalau mungkin saya tanya, ya, sebenarnya banyak sekali, tetapi lebih kepada apa sih tujuan untuk menyelamatkan benda-benda leluhur itu sendiri yang menjadi tujuan pribadi Anda sendiri seperti apa? Kalau saya pribadi gini ya, jadi jangan sampai Nusantara ini kehilangan jati diri. Jadi melalui pengungkapan sekaligus penyelamatan di sini bukan dalam tanda kutip kita yang menyelamatkan terus kemudian kita uangkan atau dijual, tidak. Jadi semua temuan-temuan dari Damar Pangan Nusantara itu murni nanti kita bikinkan sebuah museum dan ditempatkan di tempat yang sama tanpa dipindah atau dialih tangankan kepada orang lain ya. Kalaupun toh ada masyarakat atau mungkin dari pemerintahan terkecil sekalipun, mungkin dari desa, dari dusun yang bertanggung jawab terkait dengan penemuan-penemuan artefak yang ada di wilayahnya ya kita sangat senang sekali ya kita bisa ringan tugas di situ karena memang ketika ada pengungkapan justru di situ saya berharap ada pihak-pihak terkait yang mau bertanggung jawab gitu aja. Jadi tidak untuk saya pribadi memperkaya diri sendiri, oh tidak, itu buat saya karmanya besar dan sangat tidak diperbolehkan. Apalagi satu hal yang mungkin pertama ini harus diketahui masyarakat atau khalayak sebenarnya Damar Pangan Nusantara itu sendiri terkait dengan biaya ekspedisi atau biaya pengungkapan itu dari mana? Selama ini dari mana lah? Tahu sendiri ya. Jadi kita itu volunteer dalam arti sukarelawan. Jadi kita bergerak di misi sosial, misi pengungkapan sekaligus penyelamatan. Jadi di sini ini masalah fee, masalah biaya kita jalan, ekspedisi dan lain sebagainya. Ya kita ada pekerjaan sendiri ya, ini profesi saya juga. Gila-gila begini saya juga guru loh ya. Terus kemudian beliaunya ini juga penyiar radio terkenal. Terus merangkap sebagai security di salah satu bank ya. Terus kemudian Pak D sendiri ini adalah wartawan senior beliaunya ya. Jadi kita memang ada kolaborasi di sini.
bagaimana supaya misi pengungkapan dan komunitas kita sebagai penyelamat dan pelestari benda-benda yang diduga itu milik leluhur, itu bisa jalan dengan baik tanpa harus menjual benda-benda yang kita temukan. Gitu. Ini Itu tadi pemirsa ya. Jadi sebenarnya itu kan merupakan tanggung jawab tapi saya lagi Ya. ada banyak kawan-kawan juga ya dari saudara-saudara yang lain yang kebetulan sangat support dengan kegiatan kita ya Mbak Yo ya. Mungkin dari kawan-kawan yang kebetulan kalau saya bilang fans enggak, saya menganggapnya itu semua sebagai sahabat, sebagai saudara. Jadi banyak sahabat, banyak saudara dari Damar Kolom Nusantara sendiri yang betul-betul secara material, secara moral mendukung kita. Ya, itu tadi pemirsa ya. Sebenarnya tadi kan saya berusaha mengorek atau menyentil terkait dengan pembiayaan yang harusnya itu kan menjadi tanggung jawab saya sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan ini. Tetapi ketika saya korek informasi ini pada kru-kru kami ternyata juga apa adanya. Jadi memang pembiayaan ini merupakan tanggung renteng, artinya mana yang ada. Jadi motivasi terkait dengan rekan-rekan sendiri saya anggap sangat luar biasa sekali. Apalagi ini menyangkut tentang sejarah budaya dan ini adalah edukasi kepada generasi muda. Tanpa kita nanti siapa lagi, ya kan? Menunggu siapa lagi, kapan lagi dilakukan kalau tidak saat ini. Mumpung kita masih bisa, kita masih diberi kemampuan, apapun itu harus bisa kita lakukan. Ya, nanti untuk sahabat-sahabat Damar di seluruh Nusantara, kami juga memohon dukungan dan support dengan cara men-subscribe channel kami dan kemudian memberi komentar yang positif dan membangun motivasi kami sebagai salah satu media pengungkap jejak. Jangan lupa juga tombol loncengnya dibunyiin ya. Nanti kalau loncengnya bunyi, biasanya saya datang. Ya, itulah yang bisa membantu kegiatan-kegiatan kami sehingga kegiatan-kegiatan kami nanti akan terus berkelanjutan. Ya. Mudah-mudahan kami akan bisa hadir di kota Anda. Ya, kita juga pengennya bukan cuma area Kediri dan sekitarnya ya Mbak Yo ya, tapi kita bisa meluas. Nanti bisa di seluruh Nusantara, kita bisa banyak saudara ya melalui video-video kami yang bisa disaksikan di channel DBN TV yang berusaha mengungkap fakta menjadi cerita. Gitu, ya. Salam budaya untuk semua sahabat-sahabat Damar Nusantara di seluruh pelosok Nusantara juga. Ya. Itu aja Mbak. Itu aja ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita ngobrolnya nggak penting tapi seru-seruan aja. Kita ngena. Iya. Terima kasih. Ya.